Mengapa saya mengambil ada potensi kerugian negara? Waskita Karya Beton TBK itu adalah BUMN, di mana itu namanya TBK itu kan sudah go public. Sahamnya itu sudah pada masa krismon karena masalah COVID kan, harganya sudah turun ke bawah 50 perak. Tapi dengan adanya putusan pengadilan Jakarta Timur yang putusan itu balelo, dalam hal ini sudah terlalu berani menabrak hukum, tahu apa yang terjadi? Harga sahamnya pada BBK itu turun jadi 11 rupiah. Di sanalah menderita kerugian 1,5 triliun yang saya laporkan kepada, termasuk pada kejaksaan, termasuk pada polisi, termasuk pada KPK untuk diusut apakah ada unsur-unsur yang bisa dibuktikan bahwa kerugian negara ini akibat daripada suatu perbuatan tertentu. Itu di luar wewenang saya, tapi ini fakta, tidak bisa dibantah. Lah kalau sekarang harga saham dari 50 perak aja udah ngos-ngosan kan, terjun ke 11 rupiah, apa nggak seler kita? Pasti kita di sini. Lah di sini kan ada namanya hukum listipendensi. Jadi suatu perkara itu tidak bisa diperiksa oleh dua instansi yang berbeda, kan gitu. Mereka itu tidak peduli kan? Dan saya yakin hakim itu tahu nggak boleh. Tapi ada unsur apa saya nggak tahu. Saya tidak mempunyai bukti, saya tidak punya fakta. Ya, tapi yang sekarang kan kita tahu akibatnya kok dia nekat menyatakan bahwa akte perdamaian tidak sah, memerintahkan BBK untuk bayar kembali utang pada sana. Padahal setiap orang senang nggak senang kan harus tunduk dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap kan. Siapapun mau nggak mau kita harus tunduk. Nah kalau sekarang setelah Bank DKI setelah menerima kalah, sudah kasasi pun kalah, karena ini kan perdamaian dan tidak ada upaya PK, berarti kasasi sudah mentok habis. Kan berarti satu-satu jalannya sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai BUMD, dia itu kan wajib tunduk melaksanakan pada putusan peradilan niaga. Tapi ini kan dia enggak, dia cari akal gugat lagi. Lah peradilan umum kalau bisa membatalkan peradilan niaga, ya bubarkan aja peradilan niaga. Ya, nanti putusan daripada peradilan umum pidana saya tuntut di peradilan militer, saya dibebaskan. Lah enak saja loh, semua orang bisa bebas. Negara kita bukan negara hukum kan. Nah itulah independensinya, inilah yang mohonlah dihormati oleh setiap orang. Kira-kira begitulah. Lalu ini Pak, penilaian Bapak terhadap komitmen USBB ini terhadap menyelesaikan kewajiban ke waskita itu seperti apa? Ya, setahu saya termasuk dua klien saya ini ada kreditor yang terbesar lah ya di dalam ABB tersebut. Selama ini mereka sudah melakukan penyelesaian sesuai dengan pada akte perdamaian, dan setiap langkah itu dia lakukan tepat sesuai dengan perdamaian, dan dia memang dalam hal ini BBK beritikat baik, dia menyelesaikan semuanya, dapat mematuhi, bahkan kalau ada kesempatan bisa dipercepat, dia akan percepat, kan tergantung daripada market ya. Kalau proyeknya banyak dan dapat income banyak ya pasti dia akan lakukan dipercepat. Dan saya sangat apresiasi dengan BBK sangat mematuhi, menghormati daripada putusan ini. Apakah akan ada upaya selanjutnya apabila tidak ada respon dari saya dan Bawas? Begini, kalau terhadap oknum hakim dihukum, tidak dihukum, atau dibiarkan, itu sebenarnya bukan concern saya. Saya hanya ingin membuat suatu reaksi bahwa masyarakat tahulah ternyata masih ada oknum yang berani memperkosa hukum, kan begitu. Soal nanti dia ditindak atau tidak ditindak, saya tidak punya kepentingan. Hakim tersebut dipecat, saya nggak dapat untung. Nggak dipecat pun, dia naik pangkat pun, saya nggak rugi. Dan bagi saya nothing tulus. Tapi saya sebagai seorang profesional, saya wajib menegakkan hukum, memberitahukan pada masyarakat ini tidak benar, tolong diawasin. Jadi mungkin dalam hal ini media tanyakan sama KY sama Bawas kan, sejauh mana prosesnya selama ini termasuk BPK. Saya tahu BPK sudah mendirikan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan audit, investigasi namanya.
Pak tadi kan sempat menyebut bahwa kerugian yang dialami oleh klien cukup banyak Iya, 1,5 triliun. ada dugaan juga kasus tersebut juga dimainkan oleh oknum. Iya. Kan sekarang ini lagi viral juga Pak, melapor ke Prabowo itu cepat langsung ditangani. Apakah ada niatan untuk situ Pak? Ya, memang ada sekarang kan lapor pada Wapres lah istilahnya kan gitu kan. Mas Wapres. Ya, ya apa? Lapor Mas Wapres. Iya, Mas Wapres ya. Saya belum menempuh hal itu karena itu masih baru ya. Memang lapor Wapres itu dari zamannya dulu, zamannya Soeharto pun sudah ada, ingin tahu saya ya. Tapi memang waktu itu saya pernah ya lapor ke Wapres, terus dari sekretaris Wapres sana itu mengeluarkan surat teguran bahwa ini tidak benar sesuai dengan laporan ini. Tapi ya karena itu hanya surat satu kali keluar ya, tidak dimonitor, tidak dikawal terus ya, akibatnya ya gitu-gitu aja. Ya ini saya yakin ya dengan Pak Gibran yang begitu masih muda, yang masih idealis ya, mungkin beliau itu ada staf-staf yang dukung untuk mengawal. Tapi saya belum dapat instruksi untuk membuat laporan baru. Karena tujuan saya sebenarnya kan saya tidak ada suatu sentimen atau ketidaksenangan pada oknum hakim. Saya cuma memberitahukan pada masyarakat atau pada pimpinan pengawas langsung bahwa ini loh ada anak buah kamu nggak bener, pelanggarannya ini. Silakan Anda melakukan suatu pemeriksaan. Kalau benar monggo silakan ditindak, kalau tidak benar yuk tegur saya. Kan kira-kira gitu, fair kan. Jadi saya tidak ada pamrih dalam hal ini. Sehingga kalau dia bagaimana kewajiban selanjutnya ya saya menunggu. Saya tidak mau mendesak karena saya tidak punya kepentingan gitu. Melanjuti ke depannya ini seperti apa nih Pak terhadap Bapak dengan klien Bapak terhadap pengadilan umum putusnya dari pengadilan niaga? Ya, saya mengharapkan setiap lembaga itu mematuhilah porsi dan juridiksinya masing-masing. Jangan overlapping, jangan memasukin ke bidang orang lain. Ya hukum kita ini, sementara kita ini adalah negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Ini adalah hukum positif. Jadi jangan menafsirkan, jangan merasa saya sebagai pahlawan siang bolong. Oh, lu tidak ditanganin si ini, gue yang tanganin. Wah, nggak bisa. Karena kan undang-undang sudah membagi ya setiap porsi masing-masing siapa yang menangani. Ya menurut saya ya harapan saya untuk selanjutnya tidak akan terulang lagi ya kan, tidak ada BUMN. Coba aja lah BUMN aja dikorbankan. Pikir aja milik negara aja berani diperkosa, apalagi kita ini, apalagi nggak diinjak-injak jadi seperti semut diinjak gajah yang makin habis gitu. Nah, bagaimana supaya tidak terulang lagi lah, yang saya mengharapkan adalah respon positif daripada badan pengawas, mereka yang punya wewenang melakukan tindakan atau pemeriksaan lebih lanjut lah. Oke, cukup.